Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Rosario Senjata Ajaib. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Rosario telah berabad-abad menjadi alat rohania yang membantu orang berdoa. Ada sebuah lagu menarik yang menggambarkan Rosario sebagai senjata rohani. Rosario lambang suci, pengalah setan dan nafsu, pun musuh yang kejam. Aku berdoa Rosario kudus, memohon karunia dan rahmat-Nya. Oh lambang suci Rosario, alat senjata ajaib. Rosario bukan sebuah benda magis, tetapi daya doa yang ada di dalamnya. Itulah yang menolong umat manusia. Tradisi Rosario senjata rohani berasal dari kemenangan armada laut Katolik atas armada laut Islam pada 7 Oktober 1571 dalam Perang Lepanto. Paus Pius V yang memberkati armada Katolik melihatnya sebagai buah penyertaan Bunda Maria. Sejak itulah peringatan Rosario Suci diresmikan. Banyak dari kita yang tidak menghargai karunia-karunia sederhana yang disurahkan Tuhan ke atas diri kita. Kita diberi kesempatan berdoa, termasuk dengan cara-cara sederhana seperti doa Rosario, doa kerahiman ilahi, doa Bapa Kami, dan aneka doa sederhana lain yang memberi ketenangan jiwa dan kekuatan untuk berkarya.
Mari kita belajar dari sejarah rohania di atas ketika pejuang-pejuang bertarung di medan pertempuran. Dukungan doa dari balik layar sangat meneguhkan. Jikalau kita tidak sanggup menjadi pelaku pelayan yang berhadapan dengan kesulitan, jadilah pendoa yang tulus bagi pelayan-pelayan firman yang berada di garis depan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil berkisah tentang iman Maria yang tidak lain adalah penyerahan dirinya kepada kehendak Allah. Adalah hal yang penting untuk dipelajari dan direnungkan. Kita belajar menyerahkan diri dalam banyak hal yang kita hadapi dan alami. Ada banyak hal yang kita pecahkan dan mengerti, tetapi ada banyak hal yang hanya bisa kita bawa ke hadapan Allah sambil tetap percaya bahwa Allah akan berikan yang terbaik untuk persoalan dan pergumulan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu belajar menyerahkan segalanya pada Tuhan, sambil bekerja serius menyelesaikan rupa-rupa hal dalam hidup. Tetapi pada saat yang sama kita tetap terbuka dan menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Baik. Kesadaran akan keterbatasan itulah yang membuat orang rendah hati dan dengan kesadaran mendalam menyerahkan diri pada Tuhan sambil percaya akan kebaikan dan cinta Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.